Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Loh, pagi bos ya? Siang kan? Oke. Yowis. Ada yang sedang ngantuk? Enggak. Pusing. Waduh. Sumuk. Tapi masih semangat dan kira-kira? Oke. Sebelum pelajaran dimulai, Ustaz mau absen dulu. Akilah Adwa Salsabila Abbas Nato'ilah Kurnia Adia Rafa Adifa Sakila Abkia Sama Maradila Afika Putri Azhara Afreza Alif Habib Anastasia Afzal Akila Mihrima Devan Jiyu Caca Keira Larisa Karisa Al-Faizi Danis Ali Wiyadra Enzo Ibrahim Maula Flora Gracelina Gilang Gajar Hana Keisha Kirana Afif Abrizal Akil Aska Gumila Fakih Taubada Nafisa Ifya Rafa Sastra Syaumi dan Zahira. Oke. Sehat semua ya? Ada yang pusing tadi satu, ada yang lapar semua ya. Oke, kita juga lapar. Oke, kita sebelumnya ulas pelajaran yang lalu, yakni tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dibuka buku salamnya SKI tentang apa? Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah kita belajar tentang ciri-ciri seorang Nabi, ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi. Banyak, salah satunya ya mukjizat yang kemarin tak minta Ustaz catat. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kali ini Ustaz ingin supaya adik-adik bisa satu, melalui kegiatan pengamatan adik-adik dapat memahami bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan menulis, siswa dapat mengorganisasi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan tepat. Nah, kita kan sudah masuk ke pekan ketiga nih. Jadi Ustaz akan menjelaskan mengenai peristiwa yang mengiringi. Tahu mengiringi? Peristiwa yang bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Apa saja? Nah, Mas minta tolong dibacakan dong.
Nah, kalau nggak ada di bukunya, ditulis di bukunya. Yang pertama, padamnya api di Persia, api abadi. Di buku salam boleh di bawahnya. Sebelum lahirnya Rasulullah, ada beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi ketika ketika sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, padamnya api abadi. Api abadi ini sudah muncul ribuan tahun yang lalu di Persia, tetapi padam ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan ke dunia. Api abadi ini sekaligus tempat orang-orang penyembah api pada zaman itu. Penyembah api itu disebut kaum apa namanya? Kaum penyembah api. Namanya adalah Majusi. Kaum penyembah api ini, jadi orang-orang dulu itu selain menyembah batu, menyembah matahari, menyembah pohon, batu ini ya batu, menyembah bintang, apalagi bulan, matahari tadi sudah. Ayo, perempuannya kok menengai menyembah apa? Menyembah jin, matahari sudah. Menyembah hewan, batu, api, semua pintar semua. Nah, ada suatu kaum Arab kuno yang memiliki kepercayaan menyembah api bernama kaum Majusi. Inilah salah satu kemelencengan akidah umat Islam ketika datang seorang nabi-nabi terdahulu. Oleh karena itu, simbol turunnya kebenaran, maka padamnya api abadi di Persia sebagai padamnya kaum penyembah api. Apa? Ada yang bingung? Jadi api abadi ini di Persia ini adalah tempat orang-orang Majusi menyembah api. Api ini padam berarti apa? Majusi juga sudah tidak ada lagi agamanya. Seperti itu. Paham? Oke. Yang kedua, sebagian bangunan istana Kisra atau Raja Persia retak dan runtuh sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini istana ini merupakan istana yang sangat kuat. Orang-orang kaum Majusi. Orang kaum Majusi ini memiliki seorang raja, istananya besar, tidak bisa ditembus oleh musuh-musuh bangsa lain. Tetapi ketika Nabi Muhammad mau lahir, istana yang kuat itu kenapa? Runtuh. Kenapa runtuh? Gempa bumi. Yang ketiga, danau Sawa mengering. Tahu danau Sawa? Tidak tahu. Tak googlingan dulu biar tahu. Danau Sawa. Ya. Waduh. Nah.
Ini Danau Sawa yang sudah mengering. Nah, kabarnya ada. Ini jembatan, tahu kan? Ini air. Nah, ini airnya tidak ada sekarang, sudah tidak ada. Kering. Kenapa? Yang ke berapa tadi? Yang keempat, cahaya yang memancar dari tubuh Aminah. Siapa Aminah itu? Ibu Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir, ini kisah yang ditulis di Al-Quran, yakni apa? Nah, yuk, selanjutnya ada juga sebelum jauh-jauh Nabi Muhammad lahir, di tafsir Maulidibah. Tahu Maulidibah? Tahu, yang perempuan balik. Nah, ada kisah pendeta Taurat yang susah memprediksi, tahu prediksi, meramal. Nah, akan datang seorang nabi. Nah, di Maulidibah An-Atta Ibn Yasar, ada seorang pendeta Taurat namanya Atos. Ato ini seorang pendeta, Yasar juga seorang pendeta, bapaknya. Dia mewarisi gereja Taurat. Al-Kabil Ahbar, dia dari kabilah Ka'ab. Qala Alamani, dan berkata Alamani, beliau mengajariku. Siapa Abi? Ayahnya mengajariku. Ayahnya siapa? Ato. Berarti Ato ini diajari oleh bapaknya. Taurat, kitab Taurat ila sifron wahidan, kecuali satu halaman. Atau ini pondok, atau ini pondok, kecuali satu buku saja, satu halaman saja, gak dipelajari. Tapi diapakan? Karena yahtimu wa yudhilhu suduk, ditutup, dilipat, dan dimasukkan ke dalam peti. Petinya disembunyikan, tidak boleh dibuka sampai abahnya wafat. Siapa abahnya atau tadi? Yasar ini nama bapaknya, atau ini orangnya. Jadi bapaknya atau siapa? Yasar. Lalu falamma mata'an bi fatah tuhu, dan ketika ayahnya wafat, dibukalah peti itu, faidati, dan tertulis di dalamnya itu, tertulis di lembarannya itu, Nabiyyu yahruju akhir zaman, akan datang seorang nabi di akhir zaman. Mauliduhu bil Mekah, yang lahir di mana? Mekah itu mana? Arab. Wa hijratun bil Madinah, dan melakukan perjalanan ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan menjadi pemimpin di seluruh wilayah Syam, ya termasuk Makkah dan Madinah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Jadi sudah ada prediksi. Siapa yang memprediksi? Atau ini Yasar, kisah pendeta Taurat. Lalu ketika Rasulullah lahir, ada fenomena yang tidak bisa dipikirkan, di logika. Bagaimana tidak? Ada beberapa wanita agung yang
turut membantu persalinan Nabi Muhammad. Siapa itu? Yang pertama Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Betul, Peter. Lalu yang kedua Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Yang ketiga Asia. Kenapa istrinya Fir'aun termasuk orang yang mulia? Kenapa? Fir'aun itu bagus apa jelek? Tapi kenapa istrinya disebut wanita yang agung? Taat kepada Allah, terus dan bersabar atas kelakuan siapa? Fir'aun. Maka termasuk yang terakhir adalah ibunda Nabi Isa yang bernama Siti Maria. 4 wanita ini termasuk wanita yang tahu otomatis termasuk ke dalam wanita-wanita surga. Jadi tadi kita upacara kelas 4 dan kelas 5 upacara Hari Kartini. Salah satunya adalah ada wanita agung yang menjadi suri tauladan di sana. Siapa? Ibu Kartini. Kapan Ibu Kartini dirayakan? 21 April. Termasuk ini juga wanita-wanita agung yang membantu persalinan Nabi Muhammad. Tahu persalinan? Lahiran, melahirkan. Jadi diewangi wanita-wanita ini. Nah, ini adalah kisah di mana tadi poin terakhir yang berpoinkan Raja Abraham menyerang Ka'bah. Minta tolong siapa yang mau membacanya? Ayo silakan Pak. Yuk beri oplos yang buat siapa? Ada. Oke. Yuk lanjut satu lagi sampai Mas. Duduknya yang bagus. Nah. Oke, beri tepuk tangan dong. Nah, di sini satu kelas ini yang belum hafal surat ini angkat tangan. Yang belum hafal, hafal semua ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ini kisahnya tentang siapa? Kisahnya tentang siapa? Raja Abraham. Ngapain Raja Abraham? Lalu yang membela Ka'bah itu ada burung dari surga bernama, burung dari neraka bernama membawa apa? Oke, ada semua. Biar gak ngantuk, di sini ada yang hafal lagunya Kisah Rasul. Rohatil Adyan apa ya? Apa ya? Nanti ada liriknya. Kita nyanyi bareng-bareng biar gak ngantuk. Ayo.
beliau wafat oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya. Setelah Abdul Muthalib wafat, ditinggal wafat oleh kakeknya, beliau diasuh umur 8 tahun oleh pamannya bernama. Lalu umur 12 tahun Nabi Muhammad SAW diajak dagang oleh pamannya. Siapa tadi? Siapa mas? Abu Thalib. Oke. Berdagang ke Suriah. Lalu dalam perjalanan ini Nabi bertemu dengan pendeta siapa di situ? Nah, pada zaman itu pendeta Nasrani, Kristen, pendeta Kristen itu bernama Bahirah. Ketika diasuh pamannya juga, ia diberikan perlindungan dari kaum kafir Quraisy. Ketika apa? Ketika Nabi berdakwah secara terbuka, Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad SAW. Terakhir, peran Abu Thalib dalam membentuk karakter Nabi. Ketika Nabi berdagang, Nabi tidak pernah namanya berbohong. Di sini sekelas ini yang tidak pernah berbohong sama sekali, angkat tangan. Tuh, tidak ada. Pernah bohong semua. Waduh, lama. Bohong lapor. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Beliau dari kecil sampai beliau wafat, dia tidak pernah berbohong. Itulah namanya. Kalau di sifat-sifat Nabi, beliau memiliki julukan As-Siddiq, dapat dipercaya. Nah, lanjut. Yang pertama, tanda-tanda kelahiran di tubuhnya ditulis di situ. Yuk, ditulis yuk. Dan di tanda kelahiran itu, di antara pundaknya terdapat tanda kenabian. Di halaman 168 bawah sendiri. Jadi isi boleh, ibu tulis boleh. Dan nomor 1 poin 1. Bukan, yang ini poin 1 atas. Punya siapa ini? Nomor 1 saja, yang atas. Di antara pundaknya terdapat tanda kenabian berbentuk cap. Kenabian yang dikenal oleh para wahid. Karena orang-orang pendeta Nasrani di dalam kitabnya Injil dituliskan seorang nabi memiliki tanda kenabian di pundaknya. Ternyata tanda itu dilihat oleh pendeta Nasrani ketika Rasulullah SAW istirahat di gerejanya si pendeta tadi. Ketika rombongan, jadi gini, ini maka nah, pas di perjalanan Rasulullah dan para rombongan berhenti karena zaman dulu nggak ada pesawat. Di dalam dahulu naik apa saja?
Kuda, kuda, ya wis, kayak kuda. Nah, berhenti di gerejanya Pendeta Buhairo. Disinilah Pendeta Buhairo melihat tanda kenabian di pundaknya Nabi. Usia berapa? 12 tahun. Sudah? Oke. Ya. Ya, yang atas saja. Yang di atas sampai Bahira orang lebih nampak. Nah. Sudah? Nanti pasti tahu fungsinya sampai tulis. Nah, fungsinya sampai tulis. Iya, dikit kan? Sudah? Sampai warna binawal itu. Nah, itulah tanda-tanda kenabian yang dimaksud atau tanda-tanda kerasulan pada diri seorang nabi. Pasti semua nabi ada seperti itu ya. Sudah? Oke. Udah ya? Lanjut. Nah, kita akan bermain. Yuk. Sudah? Selesai? Yuk, kita bermain. Nah, kelas ini akan saya bagi menjadi dua kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Banyak-banyakan poin, menjawab pertanyaan, bisa kerjasama dengan timnya masing-masing. Nah, ini peraturannya. Yang menang ini nanti sampai bersamaian. Batu gunting kertas. Yang menang dia yang main dahulu, benar mendapat poin, salah tidak dapat poin. Awas, hati-hati ada. Nanti. Ya, yuk kita bikin namanya dulu. Ayo, siapa yang jadi tim 1 dan 2? Yang menang siapa? Berarti perempuan dahulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai gamenya. Pilih nomor berapa? 1 sampai 16. Hati-hati, ada bom. 3. Yakin? Yuk, nomor 3. Nah, yuk. Apa? Nama pendetanya? Siapa? Apa? Atau siapa?
benar tak kunci ya. Oke, jawabannya adalah apa? Oke. Yuk. Nomor 7. Sini, sampai sini. Ini. Terusnya. Yuk, kita berdiri nomor 7. Ya, kita cek ya. Umur 12 dan bertemu dengan pendeta Fahira. 1, 2. Betul. Pak, sini, maju. Pilih nomor berapa? Ayo, duduk. Berkurang 5 poin. Ayo maju lagi. Duduk. Kalau tidak duduk, tidak saya lanjutkan permainannya. Yuk, nomor 9. Apakah Katolik beragama Islam? Beragama Islam pada? Tekan. Cek. Tidak. Dapat poin lagi. Oke. Tertinggal jauh, bro. Ayo. 12. Ayo, sini. Closing. Awas. Duduk. Yuk. Alvin. Tekan nomor 11. Tenang, yakin? Ayo, apa saja? Terus. Ayo, berani lagi. Tiga lagi. Nomor berapa? Ayo. Berapa? Yuk. Awas. Masih ada zone lagi. Yuk.
kaum yang menolak ketika Nabi berdakwah? Itu 10. Cek dulu. Jawabannya mereka menguji ya. Betul atau salah? Salah. Jangan patah semangat, masih ada bom lainnya. Nah, istri Nabi yang menjadi salah satu wanita agung, Nabi Ibrahim. Ayo. Jawabannya Siti Sarah. Salah. Yuk. Lagi. Ayo maju. Mendapatkan apa ini? Hilang. Wah, mendapatkan poin lawan 25. Yuk. Lanjut. Ayo. Usia berapa ditinggal 4? Cek. Jawabannya 8. Oke. Siapa namanya? Bu Ero. Cek. Nah, ayo, hati-hati. Nomor berapa? 8. Yuk, lanjutkan lirik berikut. 2 bulan di kandungan. Ayo, wafat. Ayo. Ayahnya apa kakeknya? Cek dulu. Yuk, perempuan nomor berapa? 15. 15. Ini ya. Yuk. Madinah. Oke. Yuk. Tuh. Ayo lagi. Cepat. 14. Cek.
2, 1. 16. Maksudnya apa ini? Belum tentu. Lihat cowoknya dulu. Tinggal satu nomor antara pertanyaan ataukah bom di sana. Atau poin, nggak tahu saya. Ayo, 1, 2. Nah, yuk, selesai semuanya. Ayo duduk. Sudah ada 2. Duduk semuanya. Selamat untuk kalian semua. Wis di kelas besar paling pintar semuanya. Teman-teman. Gak apa-apa. Menang kalah tapi sampai mencoba menjawab. Bisa saya jempol. Buat yang laki-laki tetap semangat belajar. Minta tolong buku salamnya. Evaluasinya dikerjakan di rumah. Nah, evaluasi yang terakhir bab 3. Halaman iya. Halaman 171. Minggu depan kita evaluasi bersama sampai nomor 3. 173. Oke? Halo? Halo? Oke? Ustaz minta 1 orang saja bagaimana pembelajaran pada siang hari ini. Pengen pelajaran kayak gini terus? Insya Allah. Ya? Ada ya? Nah, Ustaz harap kalian semua belajar betul pelajaran SK ini. Dan Ustaz terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua termasuk anak-anak yang pintar semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustaz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Berdoa itu.